sudah hadir dan hari ini kita akan membahas tentang Hari Donor Darah Sedunia. Iya. Ya, Hari Donor Darah Sedunia itu sebenarnya bertepatan kemarin ya Bu, 14 Juni. Ya, 14 Juni 2023. Iya. Itu Hari Donor Darah Hari Donor Darah, sehingga pada hari itu masing-masing UTD atau unit transfusi darah atau unit donor darah itu mengadakan kegiatan untuk donor darah. Kebetulan kemarin khusus untuk UTD PMI Kota Parepare kita laksanakan di Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama. Kemarin ada. Ada. Jadi setiap kegiatan yang tepat pada hari itu diupload di Instagram khusus untuk UTD untuk diperlihatkan bahwa ada donor pada hari donor sedunia pada kemarin. Kemarin itu khusus Parepare atau memang itu kegiatan tingkat nasional? Tingkat nasional. Jadi semua kan ada grup WA itu kita mengupload kegiatan pada hari kemarin. Oke, baik. Nah, Bu, hari ini ya untuk tahun ini maksud saya, Hari Donor Darah Sedunia itu punya slogan. Ya, jadi setiap tahun kan biasanya kalau hari-hari besar kesehatan tuh ada slogan-slogannya. Nah, untuk Hari Donor Darah Sedunia hari ini bertema Give Blood, Give Plasma, Share Life, Share Often. Jadi berikan darah, berikan plasma, bagikan kehidupan dan sering bagikan. Bantu sesama, ya. Jadi berikan darahmu, berikan plasmamu, bantu kehidupan dan bantu sesama. Oke. Jadi sesuai dengan prinsip daripada UTD itu adalah membantu dengan memberikan darah, pelayanan darah. Iya. Ya. Jadi memberikan pelayanan darah. Nah, saya tertarik dengan bagian plasma. Ini banyak orang yang tidak tahu. Kita kan istilahnya donor darah saja gitu. Tidak tahu ini plasma apa, sejenis apa. Mumpung Bu Dokter nih bisa menjelaskan ya. Ya. Jadi plasma itu bagian dari darah. Jadi darah itu terdiri dari sel-sel darah dan plasmanya. Oke. Jadi kalau misalnya bagian-bagian dari darah itu terdiri atas dua komponen itu. Nanti kalau sel-sel darah lagi biasa kita bagi lagi menjadi sel darah merah, sel darah ya kalau bahasa awamnya, sel darah merah, sel darah putih, sel darah pembeku dan sebagainya yang trombosit. Itu biasanya juga ada permintaan khusus untuk trombosit. Nah, itu yang biasa kita gunakan untuk darah segar. Nah, untuk plasma ini memang yang digunakan adalah bagian dari selain dari sel-sel darah itu, plasmanya yaitu biasanya memang ada permintaan khusus untuk plasma saja. Nah, plasma ini biasanya dibutuhkan untuk orang tergantung dari kasus-kasus pasiennya. Jadi kalau misalnya tidak spesifik. Jadi kalau misalnya memang pada pemeriksaannya dibutuhkan memang hanya plasma, ya kita sesuai permintaan dari rumah sakit kita berikan plasmanya. Kalau misalnya dia permintaannya whole blood atau semuanya, ya diberikan dengan butir-butir darahnya, sel-sel darahnya. Ada juga permintaan trombositnya saja, ya berarti kita olah lagi darahnya untuk khusus trombosit saja. Siap. Jadi tidak sesimpel yang kita pikir ya gitu, bahwa dikasih darah terus langsung saja dikasih pasiennya. Jadi memang ada untuk sebelum sampai ke penerimanya, pasiennya itu ada beberapa tahap. Jadi waktu habis donor, kemudian darah itu disaring dulu, diverifikasi, artinya lah begitu, diperiksa dulu semua penyakitnya, khususnya penyakit menular, kemudian dilabel, kemudian layak atau tidak layaknya, kemudian ditaruh di tempat penyimpanan yang memang khusus untuk blood bank. Sudah disesuaikan dengan suhu darah, suhu yang layak untuk penyimpanan darah. Nah, nanti kalau misalnya memang dibutuhkan, baru diambil dari yang sudah diperiksa tadi itu. Jadi kalau baru diambil itu tidak langsung diberikan. Makanya biasanya kalau ada permintaan tidak langsung beberapa menit langsung sudah diberikan kepada pasien. Karena ada proses yang cukup panjang. Nah, ini juga mungkin tidak semua orang tahu gitu, bahwa ada syarat-syarat kan orang untuk mendonor darah, Bu. Nah, mohon dibagikan nih syarat-syaratnya, mungkin tidak semua orang yang tahu. Ya. Jadi untuk persyaratan donor darah itu yang pertama adalah usia 17 tahun ke atas.
Oke. Jadi sudah bisa bertanggung jawab untuk dirinya lah, Betul, ya, betul. 17 tahun. Kemudian sehat, ah, kemudian tidak mempunyai penyakit menular. Cuman kadang-kadang memang ada beberapa pasien atau beberapa pendonor yang tidak tahu kalau dirinya sendiri itu ada mengidap penyakit menular tersebut. Makanya nanti ada dilakukan saring untuk ini darahnya. Kemudian sebenarnya usia juga sebenarnya kalau di dalam rekomendasinya itu 62 tahun itu masih bisa, tapi biasanya kami dari UTD PMI ini untuk lebih dari 60 tahun kami tidak ambil karena pemikiran bahwa usia tersebut masih mereka sendiri butuh untuk kesehatannya untuk dirinya, iya. Karena kan kalau kita ambil donor itu sebenarnya sama seperti dehidrasi, kan diambil cairan tubuhnya. Jadi oleh karena itu setelah habis donor harus minum banyak dan diminta untuk tidak mengeluarkan keringat beberapa jam ke depan. Jadi harus istirahat. Kemudian nanti besoknya baru bisa beraktivitas atau berolahraga yang mengeluarkan keringat. Jadi biasanya kalau habis donor kita bilang, Bapak Ibu habis ini jangan mengeluarkan keringat banyak gitu. Karena kan biasanya habis donor mau pergi main tenis misalnya, atau mau jogging atau apa begitu. Nah itu yang dikhawatirkan jangan sampai sesudah ini tidak enak perasaan. Nanti yang disalahkan adalah karena saya habis donor tadi pagi, jadi jangan donornya yang bermasalah. Iya, bermasalah. Jadi diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang berat dan banyak minum, karena kan memang seperti dehidrasi, diambil cairannya kan kurang lebih 350 cc. Seperti itu. Nah itu kan tadi syarat-syaratnya, tetapi terkadang kan Bu Dokter, saya melihat ya, belum pernah mengalami, nauzubillah, di masyarakat tuh kadang misalnya ada keluarganya sakit, lalu kemudian butuh darah, dan kebetulan mungkin waktu itu tidak ada di stok gitu, lalu kemudian saya punya donor begini, saya punya darah yang sama misalnya, itu langsung bisa diambil atau melalui tahapan lagi? Tahapan seperti yang tadi Bu Dokter bilang? Jadi kalau misalnya ada kerabat atau teman yang kami ada butuh darah B misalnya, contoh darah B. Nah, kebetulan stok kami kosong, atau memang yang dibutuhkan adalah darah segar, kan ada permintaan memang harus darah segar, tidak bisa kalau darah yang sudah di blood bank. Jadi makanya biasa itu stoknya kami ada, cuman memang darah segar yang diminta oleh DPJP-nya dari dokternya. Jadi misalnya sudah ada pendonornya. Nah, itu mengisi form dulu, kemudian setelah diketahui identitasnya, kalau sudah pernah donor sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya kan tidak bisa. Jadi masuk dulu di aplikasi, ternyata tertolak. Ini sudah baru-baru donor 1 bulan lalu misalnya. Jadi tidak bisa. Jadi sesudah itu, setelah melakukan serangkaian itu, dilakukan lagi cross check dengan darah yang mau didonor, yang penerimanya. Jadi kan waktu permintaan darah itu, kalau misalnya cross checknya dilakukan di kami, karena kan kalau seperti Rumah Sakit Andi Makassau yang sudah punya UTD BDRS bank darah, itu mereka yang cross check. Kalau yang tidak punya BDRS seperti misalnya Sumantri, itu biasanya cross checknya di kami, di PMI. Jadi membawa sampel darahnya yang mau menerima darah, kemudian pendonornya juga, kemudian di cross check apakah bisa menerima atau tidak, golongan darahnya sama, RH-nya, resusnya sama. Nah, kalau sudah sama baru kita lakukan aktaf atau diisap ya istilahnya. Kemudian setelah itu ya di cross check lagi layak atau tidak, atau sehat atau tidak darah yang mau digunakan, terutama HB-nya. Kalau misalnya HB-nya rendah, nanti itu juga tidak terlalu bermanfaat untuk penerimanya, apalagi kan kalau misalnya pendonornya itu membutuhkan untuk menaikkan HB-nya. Terus kalau misalnya diperiksa HB yang pendonornya kurang dari normal, dari 12,5, nanti sudah berkantong-kantong ternyata tidak naik-naik HB-nya. Jadi dilakukan pemeriksaan HB juga supaya 1-2 kantong itu sudah bisa menaikkan HB yang membutuhkan, supaya jelas begitu ya, langsung tertangani ini. Kita tidak buang-buang waktu istilahnya. Tidak wah ini belum naik lagi, tambah lagi, belum naik lagi kan. Kasihan juga kalau misalnya memang stoknya juga tidak banyak, kemudian pendonornya membutuhkan banyak. Nah, kalau misalnya memang sudah memenuhi syarat semuanya,
1-2 kantong saja sudah bisa menaikkan HB-nya kan, alhamdulillah sudah sangat membantu gitu ya. Baik. Nah, jadi itu ya para pendengar. Biasa saya mendengarkan, ya saya nggak tahu apa Bu Dokter pernah dengar ya, karena mungkin kita saya kan dari istilahnya keluarga pasien istilahnya ya kan. Gitu biasa orang bilang, "Kenapa kita PMI tidak punya darah, itu bagaimana ceritanya?" Nah, karena begitu ya para pendengar, ada yang butuh darah segar, ada diperiksa ini itunya dulu, cocok atau tidak. Nah, ada juga nih yang kadang jadi pertanyaan sama orang awam, yang saya dengar adalah kenapa misalnya kalau sudah misalnya sama-sama B, tapi tidak bisa ditransfusi karena perbedaan resus itu apa Bu? Jadi itu dari genetik sebenarnya. Jadi memang ada, kalau misalnya memang resusnya tidak sama, tidak sama-sama positif misalnya, nah itu biasanya memang kita di sini tidak bisa didonor. Jadi biasanya pasiennya dirujuk ke Makassar sih. Tapi sebenarnya kasusnya jarang sekali. Kebanyakan orang Indonesia tuh sama. Oh sama ya, jadi tidak perlu dikhawatirkan yang seperti itu. Kalaupun ada kejadiannya jarang sekali. Kami jarang sekali ya dapat kasus seperti itu. Kalaupun ada itu biasanya dirujuk ke Makassar. Karena di sana ada alatnya, kita di sini tidak ada alatnya. Belum ada alatnya. Iya, untuk memisahkannya. Untuk memisahkan. Jadi nggak usah lagi ada pertanyaan ya. Saya tuh senang banget dengan segmen yang seperti ini Bu, yang Ragam Sehat itu, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang masyarakat itu saling tanya-tanya. Gitu, masyarakat umum saling tanya-tanya dan akhirnya tidak menemukan jawabannya. Karena saling tanya. Nah, kalau sudah ahlinya yang menjawab, maka istilahnya kayak jawabannya itu pasti betul, ya kan? Nah, selanjutnya Bu, ini saya pengen tanya juga, dengan Hari Donor Darah Sedunia ini, katanya kampanye ini fokus pada pasien yang membutuhkan dukungan transfusi darah seumur hidup dan menggarisbawahi peran yang bisa dimainkan tiap orang. Nah, ini maksudnya apa nih? Dukungan transfusi darah seumur hidup, ada yang harus ditransfusi darah seumur hidup? Iya, ada beberapa pasien yang memang butuh kayak penyakit-penyakit darah kayak talasemia, yang seperti itu kan memang harus rutin menggunakan donor. Jadi biasanya mereka itu karena sudah hafal, kita pasiennya juga sudah hafal kami di sana. Biasanya dia konfirmasi dulu, ada enggak golongan darah sekian, misalnya butuh 4 kantong, 5 kantong atau 6 kantong. Nanti kalau kami sudah kan udah cukup, baru yang bersangkutan masuk ke rumah sakit. Begitu untuk ditambah. Tapi itu gratis tidak Bu? Sebenarnya ditanggung oleh BPJS. Ditanggung BPJS ya para pendengar. Saya jelaskan kembali ya Bu, memperjelas, ditanggung BPJS ya. Untuk yang mempunyai mempunyai ini BPJS itu ditanggung oleh BPJS. Jadi kalau di rumah sakit ya ditanggung oleh BPJS rumah sakit. Ya. Baik, jadi tidak usah khawatir lagi ya. Nanti kita disuruh bayar nih kalau butuh darah, tidak ada. Yang penting darahnya ada. Kepentingan darahnya ada gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada, langsung diproses, langsung diberikan kepada sebenarnya biasanya diberikan kepada layanan kesehatan yang meminta. Ya. Gitu. Jadi misalnya dari rumah sakit di Makassar. Kalau di Makassar, rumah sakit di Makassar biasanya kita dropping permintaan ya. Jadi nanti kalau betul-betul tidak ada stoknya di sana, baru minta di kami di PMI. Tapi kalau ada drop, jadi kalau dalam misalnya berapa hari minta darah golongan darah B sekian, A sekian, AB ya. Jadi nanti dropping di sana. Jadi nanti pasiennya berhubungan langsung dengan BDRS. Kecuali kalau stok tidak ada, baru biasanya ke kami. Nah, ada tidak sih Bu, kan tadi darah yang sudah diambil kan kemudian disimpan di tempat khusus ya kan? Ada istilah kadaluarsa nggak sih? Ya, ada. Jadi kalau misalnya lewat 32 hari dari penyimpanan itu, kan di penyimpanan yang memang khusus untuk ya itu ya kadaluarsa. Tapi selama ini alhamdulillah terpakai. Jarang sekali yang sampai expire seperti itu ya. Malah itu kadang-kadang kami malah kosong, sudah cari instansi atau menelpon kepada pendonor yang rutin. Biasanya kalau ada yang berkesempatan mereka ada. Kadang-kadang juga ditelepon sementara lagi keluar kota atau keadaannya lagi tidak memungkinkan seperti itu. Jadi untuk expire itu jarang sekali sih sebenarnya. Jadi ada expirednya juga gitu, tapi jarang terjadi. Jarang sekali ya. Kami jarang untuk kecuali kalau memang pas lagi
stoknya lagi banyak-banyaknya, biasanya ada hari misalnya hari ABRI kan biasanya semua TNI, ABRI, polisi kan mereka harus donor. Nah itu biasanya stoknya agak banyak. Nah kalau agak banyak begitu biasanya kita kerjasama juga dengan beberapa UTD sekitar, saling menginformasikan supaya ini kantong tidak banyak di kita untuk expire. Jadi yang menggunakan misalnya sidra, pinrang, kalau mereka kurang ya kita dropping juga ke sana. Oh seperti itu ya. Iya. Jadi bisa sistem kirim-kirim seperti itu. Bisa. Nah, jadi kan memang sudah ada kerjasamanya. Kalau misalnya memang kita ada banyak stok dan di sana memang membutuhkan, jadi kita bisa saling memberikan lah gitu. Ada MOU-nya. Ada MOU-nya. Jadi bisa dikirim juga kalau lebih. Kalau kita lihat stok kita juga tidak banyak, walaupun mereka minta, ya kita juga tidak berani kasih juga karena nanti kita yang nggak bisa nggak bisa menggunakan untuk orang pare-pare ya. Tapi adakah syarat misalnya tidak boleh, misalnya ibu hamil, ibu menyusui seperti itu, atau misalnya kayak flu nggak boleh, kalau flu atau batuk penyakit ringan seperti itu ada syarat nggak Bu misalnya? Oh iya, sebenarnya untuk kalau misalnya yang penting itu keadaan umum daripada pendonornya itu sehat, tidak lagi demam, tidak lagi diare, keadaannya bagus, itu boleh. Kalau dia flu minum obat tidak, begitu toh? Kalau misalnya lagi tidak minum obat, cuman flu ringan misalnya, itu boleh. Tapi kalau misalnya dia lagi flu berat atau batuk berat atau pokoknya keadaannya tidak memungkinkan, tadi malam habis demam misalnya atau habis mencret 1 hari sebelumnya, biasanya kita rekomendasikan untuk ditunda dulu. Nanti kalau sudah sehat baru bisa melakukan donor. Oke, seperti kalau ibu menyusui, ibu hamil tidak boleh untuk mendonor? Iya, mendonor. Oh, tidak. Justru kan sebenarnya mereka yang butuh untuk kalau misalnya mereka tapi kalau untuk mendonor kita tidak. Ibu menyusui juga? Iya, ibu menyusui juga. Apalagi kalau bayinya kurang dari 6 bulan atau kurang 1 tahun, kita sebaiknya jangan dulu. Kalau berat badan ada ngaruh sih nggak sih Bu? Berat badan berat badan kurang dari 45 kita tidak rekomendasi dulu Jadi di atas 45, biasanya 46 ke atas. Itu pun kita wanti-wanti sih sebenarnya, minum banyak, jangan lupa istirahat cukup, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Aduh, saya jadi banyak tahu ini ya tentang donor darah. Nah, kalau di Parepare sendiri sih Bu ya, misalnya kalau kita bisa bicara antusiasme masyarakat untuk mendonor darah kan, yang namanya urusan kesehatan seperti ini biasanya orang masih banyak yang awam gitu. Kalau di Parepare bagaimana? Alhamdulillah kalau di Parepare itu justru mereka semangat. Kami kan biasa ini apalagi namanya parkir mobil besar di lapangan. Oh iya. Di lapangan di Makassau Sabtu atau Ahad sore. Kemudian atau di pantai, tapi sudah lama sih sudah nggak standby di pantai lagi. Itu biasanya kita di situ ada pendonor yang olahraga atau pada jalan-jalan saja atau mereka donor ada. Jarang kami kembali ke kantor itu tidak ada pendonor, pasti ada. Jadi kesadarannya sudah tinggi ya. Apalagi sekarang juga kantor-kantor juga kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan ulang tahunnya atau apa, nah itu biasanya mereka yang salah satu kegiatannya itu adalah donor darah. Ya, ini salah satu hal yang jarang sekali tidak ada di setiap event-event besar. Iya, betul kan? Iya. Dan alhamdulillah juga biasa Pemda kalau ada kegiatan-kegiatan juga kami juga ikut serta di dalamnya untuk donor darah. Oke, senang sekali saya. Terima kasih Bu informasinya. Nah, mungkin ada lagi yang ingin Bu Linda sampaikan nih ya terkait Hari Donor Darah atau kegiatan berdonor darah untuk masyarakat Kota Parepare, silahkan. Iya. Jadi untuk warga masyarakat yang berniat untuk ikut dalam partisipasi donor darah, yang kepingin bagaimana caranya atau memang mau untuk donor, silahkan datang ke kantor kami di Jalan Persada Utama Persada Sentosa nomor 1. Nah di sana kalau misalnya mau bertanya-tanya di sana juga boleh. Karena sekarang itu kami membuka layanan itu kan memang 24 jam. Oh, 24 jam? Iya, 24 jam. Jadi kalau misalnya ada setiap hari kali 7? Setiap hari 24 jam. Jadi shiftnya tetap
shift untuk 24 jam. Wow. Karena kan tapi biasanya kalau yang pendonor yang mau bertanya-tanya atau mau mendonor itu biasanya datang siang-siang sih. Kalau malam itu lebih fokus ke permintaan-permintaan rumah sakit. Oke. Iya. Nah, jadi bisa datang ke sana untuk bertanya-tanya atau bisa juga langsung kalau misalnya kami ada lagi berkegiatan di lapangan atau di pantai atau di mana saja, bisa bertanya di situ. Atau kalau mau mencoba untuk mendonor, silahkan nanti insya Allah akan kami layani. Oke, jadi gratis ya di mendonor dan di donor itu semuanya gratis. Gak usah kaget. Yang penting tadi itu umurnya 17 tahun ke atas 17 tahun ke atas. Jadi kami ini masuk di sekolah-sekolah juga yang sudah 17 tahun. Jadi SMA ya itu? SMA ya. Di SMA universitas. Iya, di kampus-kampus itu di Unpar, di STAIN, di UNM itu juga kami masuk di sana. Kantor-kantor apalagi mereka semangat. Biasanya kadang-kadang sih ada yang rutin sudah setiap 2 bulan atau 3 bulan mereka sudah. Maksimal berapa bulan sih Bu? Mohon izin. Yang dulu itu 3 bulan. Sekarang sudah ada suratnya itu sudah bisa untuk 2 bulan. Cuman biasanya kantor-kantor masih menggunakan yang 3 bulan, tidak apa-apa karena jadi kan kalau Mei bisa lagi itu Juli. Juni ya. Juli kalau misalnya awal Mei, Juli Juni, Juli, Agustus jadinya. Agustus. Mei pertama awal Juli. Juni, Juli. Okay. Jadi pertengahan Juli sudah bisa. Atau kalau mau biasanya kan kantor ya udah kasih 3 bulan aja. Oh ya nggak apa-apa 3 bulan. Jadi itu juga sistemnya kalau kayak kantor-kantor ibu yang jemput begitu. Jadi atau ada setiap hanya event saja? Tidak. Jadi kalau misalnya ada beberapa kantor yang sudah rutin, mereka malah yang kan kami ada daftarnya, sudah ada pengingatnya juga, ada WA gateway juga untuk pendonor-pendonor yang kalau misalnya mendonor nanti ada WA gateway memperingatkan bahwa Anda kalau waktu pertama terima kasih sudah mendonor. Nanti kalau sudah waktunya lagi Anda sudah waktunya mendonor. Jadi seperti itu gateway. Nah, jadi kalau sudah seperti itu biasanya kalau petugas kami sudah lihat daftarnya, oh ini misalnya kantor A sudah jadwalnya nanti ini. Jadi kami bersurat lagi untuk mengingatkan bahwa sudah waktunya, apakah sudah bisa untuk donor lagi. Kadang-kadang malah kantornya yang sebelum tanggal itu dia sudah konfirmasi ke kita, bilang nanti tanggal sekian kami ya. Oh iya, jadi sudah dibuatkan jadwal hari ini kantor apa, hari ini apa. Ada malah ada juga yang misalnya perkumpulan-perkumpulan atau grup-grup, kelompok organisasi ya, kadang-kadang juga itu sudah minta. Jadi biasanya kalau agak banyak ya kita urutkan saja supaya tidak saling tabrakan waktunya. Seperti itu. Jadi hebat ya, sekarang sudah bisa jemput bola, sudah ada pelayanan yang mobile gitu. Jadi nggak ribet lagi. Iya. Jadi makanya kalau misalnya mau ya silahkan datang ke kantor kami, atau kalau misalnya memang lagi standby di mana bisa singgah untuk melakukan donor darah. Nah, sekarang itu kan tadi semuanya indah-indah, bagus semua gitu. Kan tidak mungkin tidak ada susahnya. Sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia donor darah itu, yang susahnya bagian apa sih, Bu? Susahnya itu kalau misalnya pas lagi ada yang butuh darah, terus kami stok lagi kosong, konfirmasi ke UTD setempat yang dekat-dekat, ternyata mereka juga stoknya tidak ada. Kita telepon pendonor, kan ada daftarnya yang memang sudah harus jadwalnya. Pendonor-pendonor aktif juga tidak ada yang berkesempatan. Nah, itu di situ kita biasanya agak susah memberitahukan kepada keluarga pasien, minta tolong dicarikan donor pengganti kan. Itu yang biasanya agak susah itu. Aduh, di mana? Cari, coba telepon. Nggak dapat, Dok, yang Bapak ini nggak bisa, yang ini nggak bisa. Jadi mereka udah list nggak bisa. Jadi kadang-kadang juga baku share lah di WA, membutuhkan golongan darah sekian. Saya sering lihat. Iya, jadi itu yang seperti itu. Biasanya kalau yang begitu, kalau ada yang rutin dan berkesempatan, mereka langsung menuju ke sana Kak Dok. Iya, terima kasih gitu. Jadi dikonfirmasi ke kami, ini mendonor atas nama Bapak ini misalnya, karena yang mencari darah itu misalnya Bapak A gitu. Tapi identitas pendonor ini di share nggak sih, Dok? Nggak. Enggak ya. Enggak.
Jadi cuman misalnya kalau kenalan, Iya, kalau kenalan misalnya saya punya kenalan Bapak B, terus ini Bapak B-nya mau cari donor darah, ada nggak ini mau bantuin teman, atau mesti kan saya teman kantor misalnya, teman kita si A butuh darah B, bisa nggak ada ini, oh ya saya bisa dok, ya minta tolong, nanti sampai sana bilang ini untuk darahnya si A, karena yang lagi butuh sekarang itu, ya seperti itu. Kadang-kadang kalau misalnya di cross check ternyata yang datang bukan golongan darah A, golongan darah B, tetap kita motivasi, bisa nggak tetap donor saja, karena kan apalagi namanya untuk stok kami juga sekali jadi, mendayung 2-3 pulau jadi, ya karena kan dia niatnya juga sudah mau mendonor, jadi ya sekalian juga karena kita juga butuh ya dimotivasi untuk tetap donor saja. Nah, saya juga pernah dengar satu pernyataan. Akhirnya saya ingat, oh saya punya pertanyaan penting ini yang saya ini sudah bertahun-tahun yang lalu saya dengar dok, lebih dari 5 tahun yang lalu gitu. Kan makanan antara non muslim dengan muslim berbeda, ya kan? Kalau misalnya darah dari, kan makanan kadang jadi darah ya dok, kan? Toh? Ya kan, bener nggak? Gitu. Saya dengarnya begitu. Bukan ya dok. Darah, maksudnya dia diedarkan. Ya, gitu, teredar lah istilahnya makanan. Tapi itu kan sebenarnya sudah jadi, paham. sudah diproses itu sebenarnya, makanan dan sebagainya itu sudah diproses, itu sudah dipecah-pecah. Yang karbohidrat sudah jadi tenaga. Energi, glukosa. Yang protein sudah dipecah-pecah menjadi asam amino, sudah menjadi yang lain, bukan lagi sudah seperti yang kita makan. Maksudnya bukan misalnya kita makan ayam di dalam darah itu dalam bentuk ayam, tidak juga. Ayam itu kan ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya. Nah itu kan di dalam tubuh sudah terurai menjadi protein hewaninya, sudah asam aminonya, apanya semua ya sudah ada di situ. Jadi terus pertanyaannya apa? Ya, itu tadi pertanyaannya. Saya pernah dengar ini memang di bagian kampung gitu ya, bilang kalau kita jangan menerima dari yang berbeda agama karena makanan kita berbeda. Bagaimana nih dok menjelaskan secara medis ya dok supaya saya bisa jawab? Itu tadi. Jadi kan kalau soal yang agama itu saya nggak tahu kalau dari segi agama ya, ini kita bukan agama bahasnya dok, bahas segi medisnya, karena ini kan ceritanya itu untuk membantu, lebih kepada membantu sesama manusia. Amalannya itu untuk membantu sama manusia. Lagian juga darah yang makanan yang kita makan itu tadi dalam tubuh itu kan sudah diproses menjadi glukosa, sudah menjadi asam amino, sudah menjadi lemak, jadi lipid dan sebagainya. Jadi sudah terurai seperti itu. Jadi tidak dalam bentuk lagi yang disebut sebagai contoh makanan yang tidak diperbolehkan atau yang dibolehkan oleh muslim. Jadi kalau ayam ya ayamnya sudah bercerai-berai di dalam, sudah bertugas masing-masing. Dan ini kan intinya untuk membantu sesama. Jadi lebih kita lihat manfaatnya untuk membantu kehidupan orang lain. Jadi karena setetes darah itu kalau orang memang sangat membutuhkan itu masuk satu kantong saja itu bisa saja menyelamatkan nyawa. Jangankan yang butuh dok, yang persiapan gitu kan. Saya setiap kan 2 kali lahiran, lahiran sesar, selalu diminta darah ya, sediakan darah. Saya jujur kaget gitu, wah kalau saya nggak punya darah tiba-tiba stok PMI kosong, ini bagaimana ini kan? Padahal baru rencana loh, ini cuma plan B-nya, plan B dokternya. Itu persiapan untuk melahirkan, jangan sampai drop. Biasanya memang disuruh menyiapkan tapi tidak diambil, cuman di cross check, disiapkan sudah sesuai, sudah siap darahnya, biasanya dilakukan operasi. Kalau dibutuhkan diambil, kalau tidak dibutuhkan ya. Jadi sebelum operasi memang sudah kalau misalnya sudah disuruh siapkan, misalnya sudah ada faktor risiko, misalnya HB-nya rendah dulu sebelumnya. Jadi biasanya sudah di cross check atas nama Ibu A misalnya. Sudah di cross check dan sebagainya sesuai, baru operasi. Atau stok ada nggak di sana, ada. Kalau ada operasi, kalau tidak cari darahnya ada atau tidak gitu. Ini kan yang cuma plan B saja itu berasa berharga banget loh. Saya waktu itu dok sangat merasa terbantu, apalagi yang betul-betul sudah harus ini ya, tidak ada istilah tunggu. Tidak kan khawatir toh kalau misalnya
darahku belum ada iya, stoknya, betul dong. gimana ini? Betul. Nah, jadi sudah mempersiapkan saja kita sudah merasa Terbantu tenang. sekali. Iya. Dan waktu itu saya ingat yang anak pertama saya itu malam, Dok, jam 9 malam. Gitu. Stoknya nggak ada di bank RS BDRS, tipe B. iya, Nggak bank ada. darah. Oh, di PMI alhamdulillah ada gitu. Jadi Saya biasanya merasa- langsung disimpan kan untuk pasien ini, nanti kalau sudah selesai operasinya biasanya 3 hari setelah permintaan, kalau pasiennya sudah pulang bagus dilapor lagi bahwa pasiennya Darahnya sudah tidak membutuhkan ya, jadi kita simpan lagi. Itu kan kalau misalnya ada permintaan itu kan dipisahkan supaya tidak gabung dengan yang stoknya, karena kan kalau nanti gabung nanti bingung yang mana yang mau dipakai, mana yang sementara disiapkan. Nah, jadi nanti kalau sudah dilapor bahwa tidak digunakan, ya berarti dikembalikan lagi. Tapi masih tetap di PMI gitu, belum di drop ke rumah sakit. Iya, tergantung dari permintaan rumah sakit. Kalau rumah sakit bilang mau destok, ya kita dropping langsung ke sana. Kalau rumah sakit hanya minta di tempat kita saja dulu, ya kita enggak stok. Wow, wah hebat ya. Jadi sekantong itu aja ternyata isinya banyak, manfaatnya banyak. 350 cc. Oh, 350 cc satu kantong. Satu kantong. Oh, satu kantong 350. Dulu masih 250. Nah, tapi sekarang kantongannya sudah 350. Jadi satu kali donor itu keluarnya 350 cc. Jadi itu makanya setelah donor harus minum banyak ya. Bayangkan saja 350 itu kan segelas ya. Iya, hampir. Iya. Jadi minum banyak untuk mengembalikan cairan yang hilang. Wow. Dan jangan mengeluarkan keringat banyak sesudahnya. Dan itu biasanya dikasih tablet tambah darah? Iya, untuk merangsang pembentukan sel-sel darah merah. Darah itu datangnya dari mana sih? Darah itu diproduksi di tulang. Nah, tulang-tulang panjang, tulang-tulang pipi itu kan diproduksi di situ. Jadi pemberian FE dan sebagainya, dia kan bisa dikasih 2 tablet, 3 tablet. Nah, itu hanya untuk mengembalikan, karena tadi kan sudah diambil lengkap satu paket dengan HB-nya dan sebagainya. Nah, itu untuk mengembalikan. Tapi sebenarnya intinya adalah istirahat, minum banyak, dan perbaiki makannya. Pokoknya 1 hari itu sebaiknya istirahat dulu gitu. Ada jam-jam tertentu nggak sih, Dok? Misalnya kita nggak boleh donor darah jam segini. Tidak ada. Sebenarnya juga di bulan Ramadan itu pun, di bulan Ramadan itu sebenarnya bisa saja. Cuman kan khawatir pada saat Ramadan kan kita tidak lagi minum. Iya. Jadi biasanya kalau misalnya tidak terlalu emergensi, biasanya nanti sesudah buka puasa. Oh, boleh. Malah kalau Ramadan itu yang banyak malam. Yang pada donor itu banyak malam. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pagi, siang itu yang betul-betul emergensi yang memang butuh. Dan ada juga beberapa yang merasa bahwa tidak apa-apa, saya sudah biasa di bulan Ramadan saya atau saya puasa juga donor, tidak apa-apa. Iya, dan biasanya orangnya kita sudah kenal juga sih. Oh iya, Bapak sudah ada catatan Iya, medisnya. Betul. Jadi kalau misalnya dia minta ya karena dia juga menyanggupi, ya nggak apa-apa. Cuman kalau yang belum pernah kita lihat atau misalnya ada yang memang mau mendonor, ya biasanya kita rekomendasinya untuk malam. Jadi sesudah buka puasa, nanti sudah buka puasa sampai jam 11 malam tuh rame itu pada yang mau mendonor. Sehari biasa berapa sih, Dok, kalau boleh tahu? Sebenarnya tergantung. Kalau misalnya tidak ada mobile atau dulu ya biasanya sampai 4-5 satu hari kalau yang mau mendonor. Itu kalau lagi banyak-banyaknya. Kadang-kadang yang mendonor. Tapi kalau permintaan itu banyak, tiap hari, hampir ada tiap hari permintaan darah. Permintaan dari rumah sakit maksudnya. Kalau dari mobile sendiri, kalau kita mobile turun-turun ke kantor atau ada kegiatan, nah itu banyak. Apalagi kalau hari ABRI itu, pokoknya kegiatan-kegiatannya TNI lah, TNI ABRI. Nah itu biasanya agak banyak, bisa sampai 60-an, 70-an, bahkan ada yang lebih 100. Wow, kayak dapat jackpot ya rasanya. Kita juga, alhamdulillah banyak stok ini kalau begitu. Jadi tidak khawatir juga kalau misalnya ada permintaan atau bagaimana ya, seperti itu. Pas kalau lagi menipis-menipis kita ikut stres juga. Aduh, gimana ini? Iya, kayak pengen ambil darah saya saja. Kalau saya tuh ambil, padahal nggak bisa ya, nggak semudah sudah stok itu. sedikit, stok sudah. Ayo cepat hubungi instansi mana yang berkesempatan. Ayo cepat, ya seperti itu.
Wah. Jadi ada nanti tanggal sekian dok, ada tanggal sekian. Nanti pas dapat kantor yang banyak, wih alhamdulillah sudah waktunya ini gitu. Iya. Ada tegang-tegangnya ya dok. Iya juga sih itu kalau lagi sedikit stoknya juga stres juga. Ada tegang-tegangnya juga. Jadi nggak semudah yang kita lihat ya, tinggal langsung datang, diambil darahnya, dapat pelayanannya ternyata kadang ada stres-stresnya juga ya. Iya, Ada tegang-tegangnya juga. Nah, dok, kita 10 menit terakhir ya, ternyata tidak disangka sangat ringan, tapi saya pikir apa yang kita sampaikan tadi itu betul-betul ada isinya dan semoga masyarakat lebih ditingkatkan kesadarannya untuk mendorong. Silakan, ada yang ingin disampaikan mungkin sebagai penutup, dok? Ya, sebagai penutup ya terima kasih kepada warga Parepare. Dalam kesempatan ini mau saya sampaikan bahwa mendonor darah itu tidak usah menjadi jangan takut untuk mendonor darah. Justru dengan mendonor darah itu kita menjadi lebih sehat karena darahnya cepat terganti, imunitas kita juga lebih baik lagi karena darahnya lebih bagus dan lebih segar, sehingga untuk penyakit-penyakit yang kita mudah terhindar dari penyakit lah. Seperti itu. Yang penting kita setiap habis mendonor jangan lupa pola makan kita diperbaiki, perilaku hidup kita juga diperbaiki, istirahat cukup, dan jangan lupa bahagia, jangan stres. Meskipun ada tegang-tegangnya ya. Iya. Baik, terima kasih banyak dok untuk informasinya, dan mungkin ada kontak person yang bisa dihubungi yang mungkin Bu Dokter mau bagikan, siapa tahu ada yang ingin mengundang atau mungkin ada yang bisa dibagikan lah mungkin dari dokter. Iya. Biasanya seperti itu narasumbernya saya. Iya. Kalau untuk misalnya ada kegiatan yang mau dilaksanakan, ya, misalnya bisa menghubungi nomor kontak anggota saya ya, khusus untuk menangani ini 0856 iya, 96 iya, 00 iya, 9266. 9266. Ya. Jadi ini kontak person kalau misalnya mau kerja sama mau ya. kegiatan, iya, mau berkegiatan, silakan. misalnya mau kegiatan, mau melaksanakan kegiatan, Iya. nah bisa kontak ini Andi Aso namanya. Andi Aso ya. Ya, Andi itu bisa nanti dihubungi beliau, nanti beliau yang aturkan jadwalnya. Baik, siap. Jadi untuk pendengar saya ulang lagi ya, nomornya di 085 696 009 266 atas nama Andi Aso ya. Jadi yang ingin kerjasama untuk yang mobil ya ini dok ya, yang mobile. Nah silahkan dihubungi ya. Nah terima kasih banyak dok untuk Sama-sama. kesediaannya hadir bersama saya berbagi informasi. Semoga bernilai ibadah. Amin. Amin. Saya juga harus undur diri untuk segmen Ragam Kesehatan. Jangan geser-geser frekuensi para pendengar. Kali ini ada Bayu Lesmana dengan Untukku.